Perlu untuk dipahami bersama bahwasanya kehidupan di dunia tentu tidak sama dengan kehidupan di akhirat kelak. Sudah banyak keterangan-keterangan dari para ulama yang mengacu pada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang perbedaan kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 47 yang artinya, "Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Ayat ini, jika dibaca dengan seksama, sebenarnya membuka pemahaman baru tentang waktu. Bagaimana waktu bekerja di akhirat, karena orang dapat memahami bahwa sehari bersama Tuhanmu adalah jumlah waktu yang dihabiskan di akhirat dibandingkan dengan waktu yang dihabiskan di dunia ini. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut hitungan bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 113 juga disebutkan, yang artinya, Dia, Allah berfirman, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia, Allah, berfirman, "Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui." Dan juga surah Toha ayat 104, Allah berfirman yang artinya, "Mereka saling berbisik satu sama lain. Kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja." Dari 3 ayat Al-Quran di atas, kita jadi mengetahui bahwasannya perbandingan waktu dunia dan akhirat sungguh tidak bisa dibandingkan. Terjadi perbedaan yang mencolok sekali. Untuk itu, mari kita bahas atau coba menghitung perbedaan waktu dunia dan akhirat menggunakan dalil surah Al-Hajj di atas. Dalam surah Al-Hajj sudah disebutkan bahwa, "Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu." Jadi, dari ayat di atas dapat dihitung berapa lama manusia hidup di bumi dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya. Jika rata-rata umur manusia adalah 60 tahun. 60 tahun umur manusia, jika kita bagi 1000 panjang hari di alami akhirat, maka hasilnya 0,06, yang jika dihitung kesatuan jam akan menjadi 1,44 jam. 1,44 jam atau jika dihitung pas menjadi 1,5 jam. Sungguh begitu singkat kehidupan kita ini. Maka dalam surat Toha di atas mengatakan bahwa orang yang durhaka mengatakan bahwa mereka hidup di dunia ini hanya sementara. Karena pada awalnya kita hanya hidup 1,5 jam di dunia ini, kemudian mati sambil dan menunggu hari perhitungan. Penghuni akhirat hanya mengalami kehidupan di dunia ini untuk waktu yang singkat, dan sungguh akan sangat menyesal bagi mereka yang menyia-nyiakan waktu hidup mereka. Jika berandai-andai membandingkan waktu di dunia ini dengan ujian di sekolah, biasanya butuh waktu 90 menit untuk lulus. Jadi, 1,5 jam di dunia ini seperti 1,5 jam dalam ujian sekolah. Apa yang menentukan kelulusan siswa, atau bahkan mungkin berhasil menyelesaikannya? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam ujian sekolah, kita tidak boleh menyontek, melihat buku, atau mengintip jawaban orang lain. Tapi dalam ujian dunia ini, Allah memberikan kebebasan kepada hambanya untuk menyalin jawaban orang lain, meniru perilaku, gaya hidup, atau prinsip orang lain. Dengan melihat buku-buku referensi, dengan melihat kitab suci, sunnah Nabi, atau kitab-kitab ulama, atau bahkan tidak menjawab pertanyaan sama sekali, mengabaikan tujuan hidup. Allah memberikan kebebasan kepada hambanya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia, namun dengan konsekuensi yang ditanggung oleh masing-masing individu. Lalu jika dihitung, berapa banyak orang yang mampu menghadapi dan lulus ujian sebesar ini?
Saya telah menghitung berdasarkan rata-rata ibadah manusia bahwa jika rata-rata orang menghabiskan waktu 10 menit untuk ibadah sholat, maka 10 menit dikalikan 5 atau 5 waktu sholat setiap hari sama dengan 50 menit waktu sholat seharian. Kemudian dalam seminggu, 50 kali atau 7 hari sama dengan 350 menit atau sekitar 6 jam. Jadi, coba lihat, semuanya dalam seminggu, rata-rata orang hanya menghabiskan waktu 6 jam untuk beribadah. Di mana kita selama 6,5 hari sisanya? Jika cara menghitungnya diluaskan, yaitu menjadi dalam setahun manusia beribadah selama 1 tahun. 6 jam dikali 4, jumlah minggu dalam sebulan, dikali 12, jumlah bulan dalam setahun. Maka hasilnya akan luar biasa, yaitu 1 minggu 5 hari. Dan seumur hidup manusia beribadah selama 60 rata-rata umur manusia, dikalikan 12 hari, sama dengan 2 tahun. Selama hidup manusia, bagi mereka yang sholat selama 10 menit dan tidak melakukan apa-apa selain sholat, manusia hanya beribadah selama 2 tahun. Jadi, di mana kita dalam 58 tahun yang tersisa? Memang benar firman Allah dalam surat Al-Asy mengatakan bahwa manusia itu dalam kerugian. Maka dengan ini, marilah kita sama-sama merenung atau merenungkan tentang masalah waktu ini, agar kelak di kemudian hari kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di hari kiamat nanti. Nauzubillah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengungkap satu surah dalam Al-Quran. Kata beliau, apabila seluruh manusia berpikir tentang surah ini, maka cukuplah itu bagi mereka. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati dalam kebajikan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Quran Surat Al-Asy ayat 1-3. Demikianlah penjelasan tentang perbedaan waktu di kehidupan dunia dan akhirat. Semoga bisa untuk dipahami. Maaf jikalau ada kekurangannya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan adalah tempatnya ada manusia. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.